Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa syifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayal hadirun mustaminal kiram rahimakumullah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, segala puji, segala kesyukuran hanya untuk Allah semata. Rabb, sesembahan yang memerintahkan kepada kita untuk bertawakal kepadanya dan menjanjikan setiap orang yang bertawakal kepada Allah berupa kecukupan, baik kecukupan di dunia maupun kecukupan di yaumul akhir. Kemudian kita bersolat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga salawat dan salam Allah tetapkan, Allah limpah curahkan kepada Sayyidil Mutawakkilin, tuannya orang yang bertawakal, rajanya orang yang bertawakal, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sampai kepada pengikut beliau yang memiliki keistiqomahan, memiliki komitmen untuk mengikuti sunnah beliau hingga yaumul akhir nanti. Hadirin para santri yang mulia, ada kisah yang menarik ya. Ada kisah yang menarik di zaman Imam Malik bin Dinar. Mungkin pernah dengar Imam Malik bin Dinar? Ya, pernah dengar ya. Beliau itu adalah seorang ulama tabi'in. Ya. Ayahnya itu orang kerajaan, gitu ya. Awalnya beliau itu hidup dalam kondisi hedonis, materialistis. Tapi kemudian Allah memberikan hidayah, kemudian kemudian beliau menjadi seorang imam besar dan juga meriwayatkan beberapa hadis yang derajatnya hasan. Ada kisah begini ya, Imam Malik bin Dinar ya, beliau itu berkata begini, dia bercerita suatu malam ketika saya sedang tidur gitu ya, ketika saya sedang tidur ya, tiba-tiba ada yang datang kepadaku dalam mimpi. Seraya berkata, al-ankum, sekarang bangunlah gitu. Kemudian idhab idal masjid fil Bashrah. Kemudian suruh pergi ke Masjid Bashrah. Basrah itu berarti artinya di Baghdad gitu ya. Jadi dalam mimpi itu terdengar suara, sekarang bangunlah dan pergilah ke Masjid Bashrah. Nah di sana dalam itu orang yang berkata mengatakan di sana engkau bakal menemui seorang pemuda yang tengah dililit kelaparan yang sangat dan berilah ia makan. Gitu.
Maka Imam Malik bin Dinar melanjutkan kisahnya. Saya pun bangun dan mengambil makanan ringan, kemudian lalu saya berangkat ke Masjid Basyrah. Dan setelah nyampe Masjid Basyrah, kulihat ada seorang pemuda yang tengah berzikir kepada Allah. Lantas, makanan dan minuman yang saya bawa tadi kusodorkan kepadanya, seraya saya berkata, kalau engkau membutuhkan aku tinggal di tempat ini. Perkataannya Malik bin Dinar gimana? Kalau engkau membutuhkan aku tinggal di tempat ini. Ketika Malik bin Dinar mengatakan demikian, pemuda itu tiba-tiba dia itu berkata dengan agak keras. Perkataannya bagaimana? Begini, pemuda ini berkata, bagaimana mungkin aku membutuhkan engkau? Gitu ya. Lalu melupakan zat yang mengutusmu datang menemuiku di tempat ini. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu pemuda ini membaca Al-Quran surat Asy-Syu'ara ya, ayat 78 dan 79. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yud'imuni wa yasqin. Gitu. Maka diawali dengan kalimat Allah Ta'ala berfirman, Allah yang khalaqani, dialah Allah yang menciptakan aku, kata pemuda ini. Wa huwa yahdin, dan dia pula yang berikan petunjuk kepadaku. Ya. Kemudian ayat 79-nya, walladzi huwa, dan dialah yang yut'aimuni, yang memberiku makan, wa yashqin, dan memberiku minum. Dan memberiku minum. Ya. Hadirin para santri yang mulia. Kisah yang menarik ini kita bisa ngambil pelajaran berharga. Apa di antara pelajarannya adalah tentang bagaimana seseorang itu seorang itu meletakkan tingkat ketawakalannya yang tinggi kepada Allah, sehingga Allah kemudian mencukupkan baginya. Kemudian Allah mencukupkan baginya. Maka kita berzikir kepada Allah seraya menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah, maka Allah pun membangunkan Imam Malik bin Dinar untuk datang kepada pemuda itu di Masjid Basyrah, kemudian berikan makanan kepadanya. Maka kita lihat ketika Imam Malik mengatakan, jika engkau membutuhkan aku, maka aku tempatnya di sini. Maka langsung dijawab dengan lantang oleh pemuda ini. Ya. Jika aku membutuhkan engkau, bagaimana zat yang menyuruh engkau datang ke sini? Gitu. Ini bentuk ketawakalan seorang hamba kepada Allah hingga Allah mencukupinya. Coba kita dibuka surat Tolak ayat 3. Ya, coba dibuka semuanya. Surat At-Tolak ayat 3. At-Tolak ayat 3. Baca Ustaz. Ya, langsung dibaca yang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, dan dia memberimu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allahumma Allahumma bil Quran. Baik para santri yang mulia. Jadi di sini di pertengahan ayatnya ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia Allah akan mencukupkan keperluannya. Hadirin para santri yang mulia, hari ini kita akan bahas tentang indahnya bertawakal kepada Allah. Dan perlu diketahui oleh panjenengan semua, tawakal kepada Allah ini merupakan salah satu dari pokok atau prinsip yang mendatangkan kebahagiaan. Maka seorang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan kalau belum memberikan ketawakalan atau menjadi mutawakkilin, orang bertawakal kepada Allah. Kenapa? Ketika seorang sudah sampai disebut mutawakkilin, orang yang bertawakal kepada Allah, maka kebahagiaan itu akan Allah berikan dalam kehidupannya, berupa ketenangan dan keyakinan hati terhadap zat yang menguasai dirinya dan yang menguasai masa ya, dan yang maha mengetahui masa depannya. Begitu. Maka ternyata tawakal ini disebut dengan a'malul qulub. Tawakal itu disebut apa? A'malul qulub. Apa itu? Amalan hati. Amalan hati. Ya. Jadi tawakal itu adalah amalan hati. Gitu ya. Artinya tawakal itu tempatnya di hati, gitu. Artinya apa? Tawakal itu merupakan gerak hati. Gitu ya. Berarti amalan itu, tawakal itu berarti ibadah batinnya. Ibadah hati atau ibadah batinnya. Dan tentunya ini berbeda dengan ibadah yang bersifat zahiriyah. Contoh misalnya sholat. Ketika kita mengangkat tangan, kedua tangan, kemudian seraya baca Allah Akbar, disebut takbiratul ikram. Itu disebut dengan, dan semua gerakan sampai kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sampai salam gitu. Itu dari sisi jasa dia disebut gerakan zahir. Ibadah lahiriah, gitu ya. Nah, orang itu kadang lebih mudah ya, para santri ya. Seorang itu cenderung lebih mudah untuk melaksanakan ibadah lahiriah. Namun begitu sulitnya melakukan ibadah batiniah. Gitu ya. Maka tawakal ini ya, ini masuk ibadah batiniah. Gitu ya. Ibadah batiniah yang membutuhkan keyakinan yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Seperti seorang pemuda yang kelaparan, kemudian dia datang ke Masjid Bashrah, kemudian dia berzikir kepada Allah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, maka Allah membangunkan Malik bin Dinar, suruh bangun dan membawa makanan, suruh dibawa ke Masjid Bashrah. Gitu. Jadi ketawakalan seorang pemuda yang kelaparan tadi, ini ibadah batiniah yang sudah mencapai titik yang tinggi, gitu ya. Sehingga ketika kemudian Imam Malik datang kepadanya membawa makanan, kemudian mengatakan, jika engkau memerlukan aku, gitu,
maka datanglah ke sini, ke rumahku, kayak gitu kan ya. Maka dipangkaslah kalimat itu dengan apa? Jika aku memerlukanmu, terus bagaimana? Zat yang mengutusmu datang ke sini, begitu. Itulah tawakal. Nah, perlu Ustaz pertegas kepada kita semua. Karena tawakal itu adalah ibadah batinnya. Sekali lagi, ini adalah urusan yang sangat khusus antara diri kita dengan Allah. Jadi Allah itu mengetahui kita itu bentuk tawakalnya kayak apa gitu. Padahal udah jelas bahwa sikap tawakal itu adalah perintah Allah. Contoh misalnya tentang tadi Allah yang menciptakanku. Surat apa tadi ya? Yang tadi Allah yang dibaca oleh siapa? Oleh pemuda tadi surat apa? Al-Insyirah. Asy'ara. Ayat berapa? 78 dan 79 gitu kan? Ketika mendengar Imam Malik mengatakan jika engkau memerlukan aku datanglah ke sini, maka pemuda ini menjawab dengan apa? Membaca kalimat ini, alladzi khalaqani wa huwa yahdin, dialah Allah yang menciptakan aku kemudian memberikan petunjuk kepadaku. Setelah itu walladzi huwa yut'imuni, dan dialah Allah yang yut'imuni, memberiku makan, wa yashqin, kemudian berikanku minum. Ini bentuk sekali lagi itu bentuk ketawakalan. Ya, berarti pemuda ini disebut mutawakkil. Disebut orang yang bertawakal kepada Allah gitu ya. Maka maka dari sini jelas sebenarnya tawakal itu perintah Allah. Dan Allah apa? Memberikan apa? Memberikan hadiah, memberikan pahala atau balasan kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Surat apa tadi? At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, sekarang para santri yang mulia, kita sedikit mengilmui apa itu tawakal gitu ya. Tawakal itu ini sebenarnya merupakan turunan ya, dari sisi lugatan, dari sisi bahasa. Tawakal itu turunan dari kata yang ada dalam Asmaul Husna. Kira-kira apa? Dalam Asmaul Husna Allah mempunyai 99 nama. Salah satunya adalah Ya Wakil. Iya. Ya Wakil gitu ya. Jadi tawakal itu turunan dari kata wakil. Ya. Coba kita tengok pemahaman kita. Seringkali kita mendengar kata wakil, atau kadang seseorang itu mengatakan ketika dia itu melakukan sambutan, dia bilang saya memberikan sambutan ini mewakili tuan rumah misalnya. Gitu ya. Kita sering mendengar kata wakil. Nah, ya, yang jenengan pahami wakil itu artinya apa kalau dalam hal ini? Perwakilan. Mewakili. Iya. Ya, wakil. Kalau orang itu orang itu menyerahkan berwakil untuk melakukan sesuatu, dia berarti mewakili, dan orang yang melakukan disebut mewakilkan gitu ya. Mewakili dan mewakilkan di situ. Nah, wakil itu apa artinya menjadikan? Yang jangan paham. Pengganti apa? Perantara. Pengganti perantara, apalagi?
Gacul. Gacul. Gacul Ustaz. Apa itu? Gacul. Gacul. Wong sono ora ro. Pak Ustaz kan sing Murah Ustaz. gacul ya pengganti. Oh, ya. Ya, oke, baik. Pokoknya yang ketiga Ustaz nggak tahu tadi. Dia pengganti. Ya Pak. Oke, Gacul. baik. Sementara. Ya, kita tengok. Ya, baik. Jadi betul sekali tadi. Jadi yang disampaikan, ya, jenengan betul semua ya. Jadi tawakal itu turunan dari kata wakil. Nah, wakil itu, ya, itu artinya adalah wakil itu menunjukkan subjek atau pelaku. Apa? Berarti wakil itu adalah zat atau orang yang dijadikan pengganti untuk mengurusi atau menyelesaikan semua urusan yang mewakilkan gitu ya. Jadi ketika kita itu bertawakal kepada Allah berarti apa? Kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah agar Allah menyelesaikan semua urusan itu. Gitu ya. Jadi kalau kita bertawakal berarti kepada Allah berarti kita menjadikan Allah sebagai wakil kita. Kemudian kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Gitu. Kalau kita bertawakal kepada Allah berarti apa? Kita Menyerahkan urusan kita menyerahkan kepada Allah. urusan kita kepada Allah. Ya. Sehingga Allah kemudian menyelesaikan urusan itu. Gitu ya. Nah, ketika bicara tawakal memang harus ditujukan kepada zat yang maha sempurna, yaitu Allah Ta'ala. Gitu ya. Biar apa? Biar urusan kita bisa terselesaikan dengan Baik. Gitu. Nah, lagi-lagi yang perlu digarisbawahi, tawakal di sini adalah ibadah hati, a'malul qulub atau ibadah batin. Gitu ya. Jadi orang mengatakan saya bertawakal kepada Allah gitu. Yang dinilai bukan perkataan itu. Yang dinilai adalah bagaimana hatinya itu bertawakal kepada Allah. Bagaimana hatinya sepenuhnya menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Allah. Gitu ya. Berarti sekali lagi tawakal, karena tawakal amalul qulub di sini Allah mengukurnya ya parameter dari bagaimana tingkat kepasrahan hati kita kepada Allah. Ya, bagaimana tingkat kepasrahan diri kita kepada Allah gitu ya. Maka kalau panjenengan itu baca ya dan surat Muzammil ya ayat yang ke-9 itu bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fantahib wakila. Allahumma arhamna bil Quran. Allah adalah Rabb al-masyriq wal maghrib. Ya. Rabbnya yang menguasai timur dan yang menguasai yang ada di barat. Allah zat yang menguasai yang di timur dan menguasai yang di barat. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Fattahidhu wakila. Maka jadikanlah dia Allah sebagai wakilan. Sebagai wakil. Nah, kalau kita tengok sedikit ya, kata wakil
dalam Asmaul Husna itu diartikan pelindung. Berarti apa? Ketika kita bertawakal kepada Allah, kita menyerahkan perlindungan diri kita kepada Allah. ya Allah. Kita menyerahkan seluruh perlindungan kita kepada Allah. Seperti ya saya sekarang ini kan gitu kan. Apapun yang kita lakukan hari ini gitu ya, kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada kita, gitu ya. Nah, sehingga kalau ketika seorang itu mohon perlindungan kepada Allah, maka Allah pun akan melindungi. Coba sekarang dibuka semuanya surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 173. Surat Al-Imran ayat 173. Ya, Pak ya? 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Allahumma arhamna bil Quran. Para santri yang mulia, tingkatan atau darajat tawakal sampai ketawakalan yang tinggi itu ketika seorang itu sudah mampu, ya, tidak hanya secara zahiriah mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, tapi dari si gerak batinnya atau gerak hatinya sampai memberikan kepasrahan yang tinggi kepada Allah dengan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah lah sebaik-baik wakil dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Hadirin para santri yang mulia, dari sini kita akhirnya memahami bahwa tawakal itu hakikatnya penyerahan. Kita menyerahkan seluruh penyelesaian dan keberhasilan semua urusan kita kepada ya wakil, yaitu Allah Ta'ala. Gitu ya. Maka kalau kita tawakal kepada Allah, sekali lagi kita sedang menyerahkan semua urusan kita pada Allah. Nanti mungkin muncul pertanyaan, terus kalau gitu apakah kita cukup tawakal kepada Allah kemudian kita diam, kemudian biar Allah yang mengurusi? Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Kita tidak sepantasnya berdiam diri di rumah, tidak melakukan ikhtiar apapun, kemudian kita wakilkan kepada Allah tentang urusan kita. Tentunya tidak seperti itu. Ya. Namun itu akan kita bahas nanti. Kenapa tidak seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang Ustadz ingin mempertegas bahwa ketika seorang itu tawakal ilallah, bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan secara totalitas, ya, menyerahkan totalitas semuanya tentang kehidupannya kepada Allah, dan pada saat itu dia memutus semua harapan dari tangan manusia.
Dia menyerahkan sepenuhnya segala kehidupannya di tangan Allah dan melepaskan semua harapan yang ada dari tangan manusia. Nah, inilah suatu ketika Imam Hasan al-Basyri ya, dalam sebuah majelisnya pernah bertanya kepada para santrinya, kepada jamaahnya, tentang al-yakin yang merupakan perwujudan dari pembuktian dari tawakal kepada Allah. Ya, mungkin pernah saya sampaikan ya. Ketika Imam Hasan al-Basyri bertanya, kira-kira apa yang menyebabkan keyakinan kalian kepada Allah berkurang? Gitu. Kalau jenengan ditanya begitu, jawabannya gimana? Karena masih mengharap dari makhluk. Karena masih dari makhluk. Ada yang lain? Pertanyaannya apa Ustaz? Kenapa kita enggak Yakin. Sebentar, nah, Ustaz mau bertanya. Siapa yang barusan bertanya? Pertanyaannya apa, Ustaz? disolikin? Tidak fokus Ustaz, lagi banyak pikiran. Ibu Nyonya Solikin. Oh, Astagfirullah. ayo. Urusanmu tidak akan selesai kalau tidak paham ilmu tentang tawakal, Bu Solihin. Ya Allah. Iya, karena tadi tidak ada yang bisa menuntaskan urusan ini kecuali Allah sang wakil, kan itu. Maka kenapa Allah yang memerintahkan kita untuk menjadi mutawakkilin gitu ya. Nah, maka ayo fokus. Coba dijawab tadi pertanyaan Ustadz. Ayo Bu Solihin. Kenapa Ustaz? Agar kita tidak berharap kepada makhluk. Bukan. Ya. Bukan. Oke. Sama Allah kan? Pertanyaannya kan? Oke, Ustadz ulang. Ayo fokus Bu Solihin. Pertanyaannya begini. Jadi pertanyaan ini sebenarnya dilontarkan oleh Imam Hasan al-Basyri dalam majelisnya. Ketika beliau bertanya kepada santrinya di situ, beliau mengatakan apa yang menyebabkan keyakinan kita kepada Allah berkurang? Gimana Bu Solihin jawabanmu? Karena dia banyak masalah. Kamu sendiri. Ya. Nggak apa-apa. Jadi Bu Solihin ini sedang mengatakan apa yang dialami. Kalau saya masih bersyukur Ustaz. Kang Solikin. Ya Allah. Ini terasa nggak itu tadi Kang Solihin namanya disebut terus di majelis ini ya. Ya Allah, saya marah. Sudah kasih Solihin. Ya, jadi jawabannya macam-macam, betul. Kenapa orang itu punya keyakinan kepada Allah berkurang? Salahnya sama dengan ini. Dia lagi banyak urusan, lagi banyak masalah, gitu. Kemudian ada yang mengatakan jawaban-jawaban yang berbeda-beda. Sampai akhirnya Imam Hasan al-Basyri menegaskan bahwa kenapa seseorang itu keyakinannya kepada Allah berkurang. Jawaban Imam ini adalah karena ia terlalu yakin dengan apa yang ada di tangannya daripada apa yang di tangan Allah. Satu lagi. Kenapa seorang itu keyakinan kepada Allah berkurang? Karena dia terlalu yakin dengan apa yang ada di tangannya daripada apa yang di tangan Allah. Maka kenapa kok seorang itu menjadi mutawakkilin, orang bertawakal kepada Allah, itu karena dia itu memiliki makom iman yang tinggi. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, al-yakin al-imanu kullu. Bahwa al-yakin, keyakinan itu adalah iman secara keseluruhannya. Maka ketika seseorang itu yakin kepada Allah, maka saat itulah imannya lagi tinggi. Dan salah satu bentuk pengamalannya adalah karena tadi apa? A'malul qulub, yaitu bertawakal
kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Maka sekali lagi kita bicara tentang pengertian tadi ya. Jadi kesimpulannya tawakal itu mencakup permohonan secara paripurna, permohonan secara totalitas kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan, dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Kemudian Allah membantu menyelesaikan semua urusan kepada semua urusan kehidupan kita, begitu ya. Maka ada ayat yang ini mungkin memberikan motivasi kepada kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluh. Jikalau mereka bersungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya, wa qalu hasbunallahu, kemudian mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, gitu ya. Sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh. Ya. Sungguhnya kami Allah akan berikan karunia, ya. Sayu'tinallahu min fadlih wa rasuluh. Maka Allah akan berikan sebagian karunia-Nya dan demikian pula Rasul-Nya. Inna ilallahi raghibun, gitu ya. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, ya. Dan tentunya dia berharap bahwa apa yang ada di tangan Allah itu sesuatu yang lebih hebat, lebih baik untuk dirinya, begitu ya. Nah, nanti bisa dicatat itu di surat ke-9 ya. Surat ke-9 surat apa? Taubah ayat 59. Nanti bisa dibaca berulang-ulang di rumah. Karena ini ayat-ayat motivasi buat kita, begitu ya. Agar kita itu tetap bertahan di dalam kebaikan. Bertahan dalam setiap kesulitan dalam kehidupan ini. Gitu ya. Baik. Sampai ini di sini waktunya masih ada? Masih Ustaz. Masih setengah jam lagi. Setengah jam lagi. Oh iya, kirain sudah habis waktunya. Baik. Ya. Kita lanjutkan ya. Kita masih sebenarnya mukadimah ini ya. Betul. Masih tentang apa namanya? Makna tawakal. Apa sih pengertian dari tawakal? Kita masih bab tentang itu, makna tawakal. Apa tawakal itu? Ya. Baik, untuk mempertegas dan memperkuat pemahaman kita tentang tawakal, ada kitab namanya Madarijus Salihin. Kitab Madarijus Salihin ini kitab yang ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab ini beliau memberikan pemahaman kepada kita tentang tawakal itu apa, begitu ya. Tawakal itu apa, gitu ya. Nah, sampai Ibnu Qayyim mengatakan tawakal itu, tawakal itu adalah tidak tampak pada dirimu ketergantungan kepada sebab. Nah, satu ulang. Beliau mengatakan bahwa tawakal itu tidak tampak pada dirimu ketergantungan kepada sebab. Walaupun engkau sangat butuh kepadanya. Dan tawakal itu tidak hilang ketenanganmu kepada Al-Haq, yaitu Allah Ta'ala, walaupun engkau telah mendapatkannya atau telah mendapatkan kebutuhanmu atau keperluanmu. Nah, coba perhatikan di sini ada dua poin pentingnya. Ada 2 poin. Ayo kita ini butuh pemahaman, butuh kita berpikir ya. Ada 2 poin di sini ya. Poin pertama, tawakal itu tidak terlihat pada diri kita memiliki ketergantungan kepada sebab. Ya, walaupun kita butuh sebab itu. Contoh misalnya, kalau saya
bisa umroh sebabnya punya duit untuk membayar biaya umroh. Berarti sebabnya apa? Duit. Ternyata ketika seorang tawakal kepada Allah, maka tidak tampak dalam dirinya ketergantungan kepada duit agar dia bisa umroh. Kan banyak orang yang bisa umroh tanpa pakai duit. Tapi pakai apa? Tawakal. Ilmu langit. Iya, ilmu hakiki. Coba. Jadi kan kalau atau intinya begini. Misalnya gini, ziarah ke Baitullah atau ke Masjid Nabawi, kemudian disebut dengan apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi disebut dengan apa? Haramain. Dua kota suci. Gitu ya. Dua kota suci. Seorang itu ternyata ada rahasianya. Jadi ada orang yang ternyata orang ke sana itu karena orang itu dipanggil oleh Allah. Berarti kalau belum dipanggil tidak akan nyampe ke sana. Walaupun dia punya harta. Karena apa? Allah tidak Allah tidak akan menghadirkan Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang Allah panggil. Allah bukan memanggil yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang Allah panggil. Nah, itu dia. Mungkin panjenengan sudah dengar ya kisahnya 3 sahabat kita yang mau umroh. Pernah udah dengar ya? Masa belum dengar? Oke. Boleh Ustaz cerita? Boleh Ustaz cerita? Ya. Pengen tahu. Ya. Oke. Jadi kisahnya sesuai dengan perencanaan di sudah sekian waktu yang lalu, bahwa keberangkatan keberangkatan kloter pertama calon jamaah umroh Cahayaku itu di awal bulan akhirnya segala sesuatu sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terus rencana awal di awal November itu berangkat, dan itu dari Solo kemudian direct ke Jeddah. Dari Solo kemudian langsung ke Jeddah. Dan langsung tour leadernya, pembimbingnya langsung Ustadz Abu. Dengan syarat minimal kuota terpenuhi. Sehingga ini ya gitu. Namun ya, sampai kepada awal bulan Oktober yang sudah niat dan mendaftar ada berapa, Mbak Erna? 11 saya udah mendaftar. 11 santri. 11. Tapi yang sudah melunasinya ada 3. Gitu ya. Dan 3 ini diproses, tapi karena 3 ini kan kuota tidak terpenuhi kalau berangkat dari Solo. Kalau memberangkatkan sendiri tidak terpenuhi kelompok ini. Nah, kalau ingin berangkat sendiri kuotanya tadi antara 30 sampai 40 orang. Baru nanti berangkat dari Solo langsung Ustaz nanti yang membimbing gitu ya. Nah, karena tidak memenuhi kuota, maka akhirnya ini sama Ustaz Abu dan pihak bironya nanti ini akan dititipkan ke TL yang lain dan digabungkan dengan jamaah yang lain. Akhirnya ikhtiar dilakukan, akhirnya disepakati, akhirnya nanti akan digabungkan dengan jamaah yang dari Bandung. Pemberangkatannya tidak dari Solo ke Jeddah, tapi dari Jakarta ke Jeddah. Gitu ya. Jadi gitu. Oke. Sudah oke itu, udah oke. Semua udah oke. Kemudian karena ini kan seharusnya
karena seharusnya itu mau jadwal dan kemudian tiket itu sudah dipersiapkan dari Solo, dari rombongannya Ustadz nih ya. Tapi karena tidak memenuhi kuota, maka harus kemana? Berangkat dari mana tadi? Dari Jakarta. Oleh karena itu akhirnya dia biru harus mengurusi mulai dari tiketnya gitu ya. Ngurusin lagi, walaupun sebenarnya sudah disiapkan tiketnya kalau berangkat dari Solo. Nah ketika di situ ternyata ada ini ya. Jadi Ustadz dan teman-teman sudah menasih umroh secara kajian, secara teori, kemudian menasih umroh secara praktek juga sudah gitu ya. Pokoknya kemudian koper udah nyampe, kemudian baju batik sudah dijahitkan, sudah tinggal berangkat gitu ya. Ternyata sampai pekan keempat bulan Oktober belum ada kejelasan tanggal berapa nih gitu. Nah, pihak biro sedang mengusahakan itu karena mau dibarengkan dengan yang di mana? Bandung. Dari Bandung, berangkatnya dari Jakarta. Sampai akhirnya di akhir bulan ada informasi dari ini. Ustadz mohon maaf gitu. Ketika Ustadz Abu minta berangkatnya antara tanggal 2 sampai pekan pertama bulan November, ternyata kami semua sudah kehabisan kuota, dan kami baru dapat kuota itu yang nanti jamaahnya Ustadz digabungkan dengan yang dari Bandung itu tanggal 17 November. Nah dari sini itu kan kepanikan, ketar-ketir lah ya Ustadznya, Ustadz ketar-ketir gitu ya. Santri yang 3 ini sama. Karena di rumah masing-masing sudah syukuran loh. Syukuran, tetangga saudara sudah tahu kalau pekan pertama mau berangkat. Tapi wallahu ta'ala alam, akhirnya ada muncul penentuan tanggalnya tanggal 17 itu. Maka ini nanti akan ada pelajaran berharga buat untuk kloter berikutnya, kloter 2 untuk pemberangkatan. Kita minimal 1,5 bulan sebelum berangkat harus defik tanggal berapa, siapa saja yang berangkat, ya, dan sebagainya. Nanti sudah Ustadz atur, Ustadz sudah ngambil pelajaran dari sini. Nah, ketika sudah ditetapkan tanggal 17, ada problemnya, ada masalah muncul. Apa itu? Ada 2 santri yang dia itu cutinya hanya sampai tanggal 23. 23 apa? November. Sehingga tanggal 24 harus balik ke Hong Kong. Nah, ada masalah. Kalau berangkat tanggal 17 ya nggak mungkin gitu. Nah, akhirnya Ustadz coba diskusi dengan pihak presiden direktur dari namanya travel bironya adalah Rihlah Majidah Indonesia. Nah, Ustadz di biro ini menjadi dewan guru yang memberikan pengajaran, pembinaan, dan juga memberikan manasik umroh maupun haji di situ. Nah, ketika diskusi akhirnya ya udah kita panggil mereka bertiga, yuk kita koordinasi. Sampai akhirnya tepat sore ya, sekitar 4:30 sore kita koordinasi dengan ibu-ibu bertiga, santri 3 yang mau berangkat ini. Dan ternyata memang sudah diusahakan sehari sebelumnya bagaimana bisa pekan pertama, ternyata sudah mentok tidak bisa, tanggal 17. Problem muncul, tapi kemudian kita kasih pemahaman tadi bahwa ternyata kita memang punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Begitu ya. Ya sudah, sekarang malam ini ayo kita riyadhah, kita istighosah masing-masing. Jadi Ustadz ajak para santri, ini yang dibaca. Nanti malam kita bangun sepertiga terakhir, kemudian ini yang dibaca. Ustadz tuntunkan apa-apa yang dibaca dan mohon kepada Allah. Angkat tangan kita tengah tangan kita minta kepada Allah. Gitu ya. Agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk ziarah ke rumahnya Allah, ke Baitullah, yaitu ke Mekah di Masjidil Haram, maupun ziarah ke rumah kekasih Allah, ke makamnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul.
kita riyadhah itu, kemudian besoknya gitu ya. Besoknya jam 9 ada salah satu santri sudah konfirmasi ke pihak ke bosnya yang ada di Hong Kong gitu ya, dan akhirnya buat laporan ke Ustadz. Laporannya gimana? Bismillah, alhamdulillah gitu ya. Atas bismillah, atas izin Allah dan doa Ustadz dan teman-teman sekalian gitu ya. Bos saya mengizinkan saya gitu ya, untuk melaksanakan umroh ini. Sehingga seharusnya tanggal 24 saya pulang, kemudian langsung diberikan tiket. Di-reschedule tiketnya tanggal 7 Desember gitu. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian ini yang santri yang kedua masih ketar-ketir, belum ada jawaban. Kemudian baru sekitar jam 2 siang gitu ya. Ustadz udah menunggu dengan deg-degan saat itu karena besoknya diurus semua teknis administrasi keberangkatan soalnya. Gimana ini? Baru kemudian sekitar jam 2 tiba-tiba santri yang kedua ini share tiket kepulangannya ke Hong Kong. Gitu. Dan tertulis di situ 4 Desember. Sehingga kemudian Ustadz, alhamdulillah Ustadz, ini adalah keajaiban. Sehingga saya yang seharusnya pulang tanggal 24, bos saya mengizinkan dan langsung mereschedule tiket saya pulang ke Haka tanggal 4 Desember. Akhirnya alhamdulillah kami berempat sujud syukur kepada Allah. Kemudian ya sejak itu langsung Ustadz memberi konfirmasi ke pihak biro bahwa secara teknis dan administratif kami siap diproses untuk berangkat tanggal 17 gitu. Ya udah akhirnya diproses lah, dan mulai vaksin meningitisnya sampai kepada tiketnya, sampai kepada permitnya ya, visanya ya, visa umrohnya. Alhamdulillah hari ini semua sudah clear, sudah kelar. Tinggal kita berangkat tanggal 17 begitu. Itu ceritanya. Itu dan satu lagi kabar gembiranya gila. Kalau berangkat di awal atau di pekan pertama bulan November, programnya umroh 9 hari. 9 hari itu berarti 2 hari perjalanan, 7 hari di sana. 7 hari itu rinciannya 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Nah, kabar gembiranya apa? Untuk berangkat tanggal 17 ini, program umrohnya tidak 9 hari, tapi 13 hari. Dan kabar gembiranya apa? Santrinya Ustadz tidak disuruh menambah biaya lagi. Gitu. Ya, gitu. Itu. Jadi itu ya. Mudah-mudahan kekhawatiran, kegelisahan kemarin dan kepasrahan kepada Allah ada buahnya gitu, yang bisa dinikmati. Sedangkan jamaah yang dari Bandung dan Jakarta harus menambah. Karena dari 9 hari menjadi 13 hari. Nah, 13 hari itu 6 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Insya Allah kita itu waktu yang menurut Ustadz cukup, ini karunia besar, sehingga kita lebih panjang ibadah kita baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Itu kisahnya gitu ya. Gitu. Yang apa ya? Ternyata sekali lagi Allah itu tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang Allah panggil. Walaupun tadi prosesnya begitu ya gitu ya. Gitu ya. Sampai akhirnya hari-hari ini kita sudah siap untuk ya, tinggal kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya nanti untuk berangkat tanggal 17. Insya Allah nanti yang saya rencanakan nanti semoga nanti nggak ada perubahan, kita berangkat tanggal 17 pagi dari Adi Sumarmo Solo, nanti naik pesawat kemudian bareng-bareng. Jadi yang dari Blitar, yang dari Semarang, kemudian yang satunya dari Solo ya. 3 santri itu nanti akan bertemu Ustadz di Bandara Adi Sumarmo, kemudian kita akan ke Jakarta, kemudian setelah itu persiapan nanti tanggal 17 sore ya, jam 15.30 kita akan bertolak langsung menuju Jeddah. Nah, di Jeddah kita bukan ke Madinah tapi langsung ke Mekah, sehingga begitu mau masuk Jeddah kita sudah ambil mikot ya.
Dan begitu landing, ngurusin segala sesuatunya, setelah itu kita langsung umroh yang pertama. Selesai umroh yang pertama, kita langsung ke hotel di dekat Zam-Zam Tower itu ya. Jadi seperti itu. Begitu, ini kisah yang mungkin kisah ini mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran gitu ya. Maka sekali lagi tawakal itu menurut Imam Ibnu Qayyim tidak tampak pada ketergantungan diri kita kepada sebab. Walaupun kita sangat butuh sebab itu. Misalnya kita butuh sebabnya apa? Kita bisa berangkat ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kalau kita sudah fix tanggal 5 misalnya. Itu kan sebab itu. Tapi ternyata Allah mempunyai rencana yang lain. Itu ya. Kemudian Ibnu Qayyim juga menegaskan pada nasihatnya tadi bahwa tawakal itu ketawakalan itu dilihat dari tidak hilang ketenangan diri kita. Ketenangan diri kita sebab ketergantungan kita kepada Allah. Ketika kita telah mendapatkan kebutuhan itu. Kalau yang pertama tadi, tawakal itu tidak nampak pada ketergantungan diri kita kepada sebab. Ini sudah selesai. Yang kedua, tawakal itu adalah tidak hilangnya ketenangan diri kita. Keyakinan kita kepada Allah ketika apa? Ketika apa yang kita inginkan terpenuhi. Jadi kalau toh kita sudah terpenuhi kebutuhan kita, kita tetap yakin kepada Allah. Tetap memiliki komitmen kepada Allah. Begitu, itu disebut tawakal. Bahkan ada seorang waliullah namanya Zunnun al-Mishri. Beliau mengatakan bahwa tawakal itu gitu ya. Tawakal itu adalah meninggalkan pengaturan jiwa dan lepas dari daya dan kekuatan diri kita. Artinya Zunnun al-Mishri mengatakan bahwa tawakal itu kita itu setelah melakukan segala sebab, jiwa tidak memikirkan lagi hasilnya dari ikhtiar itu. Bahkan dia lepas dari daya dan kekuatan dan hanya bergantung kepada Allah Ta'ala. Itulah tawakal. Tawakal kepada Allah. Maka kita mohon kepada Allah. Gitu ya. Ini kan mohon kepada Allah bahwa ketika kita sudah meletakkan kepasrahan tinggi kita kepada ketika sudah kita mewakilkan diri kita kepada Allah, begitu, maka pada saat itu apa? Hati kita mempunyai keterikatan kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah. Jadi hati kita terikat kepada Allah, zat yang kita sembah gitu ya. Sehingga kemudian kita mendapatkan sakinah, ketenangan. Karena apa? Kecukupan yang Allah berikan. Setelah itu baru kita bersyukur. Bersyukur ketika pemberian itu sudah Allah nyatakan. Dan bersabar ketika pemberian itu belum diberikan. Semoga kita semua bisa menghikmahi ilmu tentang tawakal ini. Dan sungguh tawakal ini bukan mohon maaf Ustaz Lang. Sungguh tawakal ini adalah sebuah wasilah untuk meraih ketinggian darajat seorang hamba di sisi Allah. Karena ketika seorang itu mutawakilin, seorang itu bertawakal kepada Allah, maka dia itu sedang berada di sisi Allah. Dia tergantung kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, pasrah kepada Allah, dan dia tidak membutuhkan sesuatu pun kecuali membutuhkan Allah. Dia mengatakan ada urusan apa saya dengan makhluk, sedangkan urusan saya hanya kepada Allah. Ustaz ulang. Ketika seorang itu sudah sampai kepada makom tawakal, dia bakal dalam hati mengatakan, ada urusan apa saya dengan makhluk, sedangkan urusanku hanya kepada Allah. Wallahu ta'ala. Semoga ini bisa memberikan pelajaran berharga buat diri Ustaz khususnya, dan juga panjenengan semuanya. Baik para santri yang mulia, demikian
yang bisa Ustadz sampaikan. Dan sekali lagi kita doa ya. Semoga kami ya, gitu ya. Kami ya sebenarnya yang mau berangkat berapa orang Mbak Erna? 3 orang. Ya 3 orang gitu ya. Tetapi ya apa ya? Ya bahasanya ya pilihannya ya cuma satu, akhirnya Ustadz harus mendampingi mereka bertiga gitu. Walaupun bahasanya Mbak Erna apa bahasanya? Apa itu? Ustadz ini nggak tega ini katanya begitu. Mbak Erna begitu pertama dengar Ustadz mau mendampingi, kan awalnya nggak ya, gitu. Tapi begitu Ustadz mengatakan Ustadz akan mengantar tidak hanya sampai dari Solo Jakarta, tapi Ustadz akan mengantar mereka bertiga sampai ke Jeddah, sampai ke Madinah gitu ya, gitu ya. Itu ya, itu ini. Mungkin itu rahasia, nggak tahu ya, itu sudah diatur oleh Allah begitu ya. Sampai akhirnya ya tadi. Gitu ya. Maka nanti sekali lagi nanti yang belum berniat segera berniat karena ini penting pada ke sana. Ya, yang belum berniat segera Daftar. niat. Setelah berniat kemudian dibuktikan ya. Mohon maaf, waktu niat dan daftar gak usah bayar. Ya. Bayarnya setelah niat dan daftar. Ini pasti rombongan. Amin. Ya. Nanti kita kajian tematiknya di rooftop ya, rooftop yang ada di Masjidil Haram. Kita biasanya begitu di sana ya. Nanti kita insya Allah ada jadwal kajian ini berarti di rooftopnya, ini di Masjidil Haram yang atasnya langsung tower Zam-Zam itu. Panggil Gitu nama ya. saya. Kalau Ustadz di sana ada kajian nggak Ustadz yang online? Ya itu nanti kita lihat misalnya nanti pas, tentunya disesuaikan pas Ustadz ngisi kajian di sana. Nanti kalau bisa di streaming seperti ini nanti mudah-mudahan bisa ya, karena waktunya berbeda. Ya, jadi 4 jam kalau di Indonesia 4 jam lebih dulu daripada di Arab. Kalau Hong Kong berarti 3 jam lebih dulu. Ya, kalau misalnya di Hong Kong jam 6, maka di sana masih jam 3. Kalau Hong Kong 5 jam, Ustadz. Kalau di Hong Kong 5 jam lebih dulu. Oh, 5 jam lebih dulu. Ya. Oh, iya. Enggak, sebentar. Kalau Hong Kong sama Indonesia duluan siapa? Duluan kalau ini apa? Duluan Hong Kong Ustadz waktunya. Nah, duluan Hong Kong 1 jam kan ya? Ya, makanya kalau sama betul. Indonesia 4 jam, kalau sama Hong Kong 5 jam selisihnya gitu, dengan waktu Arab. Oh ya, berarti kalau gitu, kalau misalnya di Hong Kong jam 6, berarti di Arab jam 1. Ya. Jam 1. Ya, nanti kita kajian jam 1 dini hari Hong Kong ya. Belum tidur. Oh, belum tidur ya. Itu aman. Ya. Nggak apa-apa, nanti kita kondisikan, kita atur bagaimana sebaik-baiknya begitu ya, kondisinya kayak apa ya, nanti kita komunikasi dengan ibu manajemen ya, gitu ya, ketika Ustadz sudah sampai di sana, nanti kita atur kira-kira sebaiknya seperti apa begitu ya. Baik, mungkin begitu yang bisa Ustadz sampaikan. Sekali lagi kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum fastabiqul khairat ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Bawa ibu saya, Ustaz. Iya.